Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 7. Yang pertama yaitu program menghitung persegi panjang, di mana di sini uh, dapatkah Anda melihat betapa bergunanya jika setiap kali kita menulis program yang berhubungan dengan persegi panjang, daripada harus mendalilkan beberapa variabel, metode untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Kita bisa menggunakan tipe persegi panjang untuk membuat variabel tunggal, dan kemudian menggunakan metode yang telah ditulis sebelumnya. Bahkan Anda tidak perlu tahu bagaimana perhitungan ini dilakukan. Inilah yang memungkinkan kita untuk dilakukan oleh bahasa berorientasi objek seperti Java. Anda mungkin sudah menebak sekarang bahwa konstruksi khusus yang menyimpan data dan metode ini disebut kelas, dan telah melihat kelas sebagai unit dasar. Yang kedua ada oblong tester. Di sini kita mendeklarasikan dua variabel untuk menampung panjang dan tinggi oblong sebagai input oleh pengguna, dan mendeklarasikan referensi ke objek oblong. Sekarang dapatkan nilai dari pengguna. Buat objek oblong baru. Gunakan berbagai metode kelas oblong untuk menampilkan panjang, tinggi, dan luas. Metode utama baris demi baris setelah membuat objek scanner baru. Metode ini melanjutkan untuk mendeklarasikan dua variabel. Seperti yang Anda lihat, ini bertipe double dan akan digunakan untuk menyimpan nilai yang dipilih pengguna untuk panjang dan tinggi oblong. Berikutnya, mendeklarasikan objek oblong. Setelah membuat pengguna memasukkan nilai untuk panjang tinggi oblong memiliki baris kode ini: my oblong new oblong panjang oblong leg. Garis berikutnya, garis ini menampilkan panjang oblong. Ini menggunakan metode oblong yang disebut get leg, dan seperti yang saya katakan di bagian sebelumnya, untuk melakukan ini saya menggunakan operator titik untuk memisahkan nama objek dan nama metode. Tinggi baris berikutnya serupa. Berikutnya ada string test. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam program ini adalah cara operator plus digunakan untuk dua tujuan yang sangat berbeda. Ini digunakan dengan string untuk penggabungan, misalnya halo plus nama. Ini juga digunakan dengan angka untuk penambahan, misalnya usia plus 1. Perhatikan bahwa kita harus menyertakan ekspresi ini dalam tanda kurung untuk menghindari kebingungan. Selanjutnya ada isi scanner tester. Kita dapat melihat dari program ini betapa mudahnya memanggil metode hanya dengan menggunakan nama kelas itu sendiri. Selanjutnya ada console tester. Program ini menunjukkan bagaimana input keyboard diperoleh dengan konsol kelas. Kita dapat melihat bahwa tidak ada masalah memasukkan string yang berisi spasi. Bagaimanapun, kita ingin menggunakan kelas konsol untuk memasukkan ganda atau integer. Anda harus memasukkan string
dan kemudian mengkonversinya ke tipe yang diinginkan. Berikutnya ada bank account tester. Program membuat objek bank account dan kemudian meminta pengguna untuk memasukkan jumlah yang akan disetor. Kemudian mengkonfirmasi bahwa setoran telah dilakukan dan menunjukkan saldo baru. Kemudian melakukan hal yang sama untuk penarikan. Metode penarikan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah penarikan telah berhasil atau tidak. Jadi kami telah menetapkan nilai pengembalian ini ke variabel boolean. Selanjutnya adalah bank account tester 3. Seperti yang kita lihat, deklarasi lengkap dari account list adalah di baris ke-7 berikut. Saat kita memanggil konstruktor kelas generik, kita tidak perlu menyatakan kembali jenis objek yang dipegang. Jadi, tanda kurung sudut dibiarkan kosong. Kadang-kadang disebut sebagai berlian. Kompilator menyimpulkan tipe dari bagian pertama deklarasi ini.